Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini adalah video modifikasi yang sangat excited banget. Kalian bisa lihat muka gue betapa bahagia gue. Itu kita akan pasang angle kit untuk mobil balap gue dengan merek Wisefab. Wisefab ini ibaratnya kalau misalnya kalian itu main Need for Speed, untuk bagian kaki-kakinya itu kalian modif yang paling mentoknya, yang paling mahalnya. Dan ini dia akan dipasang di mobil gue. Kenapa mentok banget? Karena Wisefab ini angle kit yang angle-nya bisa gede banget. Jadi mobil balap gua ini sekarang tuh kalau nggak salah 50 derajat. Udah gede juga karena ini udah pakai Driftworks. Tapi Wisefab ini 65 derajat deh kalau nggak salah di websitenya. Jadi nggak bakal melintir deh, kecuali emang udah kegedean angle-nya pasti melintir. Tapi jadinya ngedriftnya bisa lebih maksimal. So, langsung aja. Capek bawa berat. Langsung aja kita unboxing dulu. Ya ini dia Wisefab, langsung aja kita keluarin barangnya dari si boxnya. Tapi kalau sekarang gue tuh cuman beli bagian depannya doang, karena untuk bagian belakang harganya lebih mahal dan belakang tuh juga udah pakai Driftworks, jadi udah enak. Sementara depannya kurang begitu enak menurut gue sekarang. Jadi untuk sementara prioritas gue ganti depan dulu. Ntar kalau uangnya udah cukup kita beli lagi buat belakang. Oke, pertama di sini ada manual booknya. Jadi Wisefab ini kita harus custom bagian subframe ya, subframe depan. Yang ini tuh di bawahnya mesin. Kalau kalian nonton video Dipo pasti tahu banget subframe itu di mana. Itu harus di custom dikit untuk ngubah dudukan si rack steer-nya. Tapi di luar itu untuk kaki-kakinya nih, kaki-kakinya semuanya udah plug and play aja. Jadi paling nanti untuk bagian subframe kita bakal copot subframe-nya, kita bawa ke fabrikasi, dikerjain sesuai manual booknya. Kalau ininya, Wisefab-nya nih bagian knuckle gue akan pasang sendiri. Terus bagian yang lainnya juga akan gue pasang sendiri. Ada lower arm. Kita lihat dulu. Nah, ini juga kita bakal pasang sendiri. Nah, ini tadi yang gue bilang buat gantiin dudukan rack steer. Nanti di custom disambungin ke sini si subframe-nya. Sekarang langsung aja kita bongkar dulu dari plastik wrap-nya ini. Ya ini dia, akhirnya kita bisa lihat secara langsung kaki-kaki Wisefab-nya. Jadi ada beberapa bagian di sini, yang utama sih ini ya. Ini bagian lower arm-nya. Kalau kalian ada yang notice, ini lower arm-nya gabung sama caster rod. Jadi ntar ini gabung ke sini, jadi satu bagian. So, makanya angle-nya bisa gede banget, nggak kebagi dua. Biasanya kalau Driftworks itu kan lower arm-nya di sini, caster rod-nya gini, nyilang gitu. Kalau ini jadi satu. Terus kenapa ini kebagi dua lagi? Jadi kalau misalnya nabrak, ada kerusakan, yang rusak ini duluan. Emang desainnya udah bagus banget, udah di-develop secara langsung oleh James Dean, 3-time World Champion Formula Drift. Ya udahlah, udah enak banget pastinya ini. Dia aja 3 kali juara dunia dengan kaki-kaki ini ya. Pastinya gue juga bisa juara dunia, enggak sih. Nih, kita lihat secara langsung nih. Jadi, nanti posisinya gini. Ini velgnya di sini. Ini nanti ke depan, ini ke subframe. Kurang lebih kayak gitu. Ini ntar kita harus bongkar dulu. Nah, ini juga satu paket sama knuckle. Ini knuckle kiri. Nah, nih. Jadi nanti kayak gini. Beloknya bisa patah banget. Set, 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 set. Ntar kita pasang hubnya, hub standarnya SX. Habis itu dua bagian ini aja sih yang penting sebenarnya. Tapi ada fitur-fitur yang nggak ada di kaki-kaki lain nih. Salah satunya ini. Jadi ini adalah adaptor untuk dudukan coilover. Jadi kalau Wisefab itu, kita lihat. Wisefab itu emang konsepnya ada beda sama kaki-kaki lainnya. Dia ngeluarin si ujungnya coilover, chamber plate. Ya, kita buka ya. Jadi 3 baut ini kalau nggak salah dipasangnya di sini. Jadi nanti dudukan ini ada di sini. Dia geser gitu ke sini, lebih keluar. Nah, Bang, kalau misalnya dudukan atasnya udah keluar, velgnya juga makin keluar dong. Tepat sekali. Jadi, ini kan velg gue udah masuk. Nanti dia kurang lebih keluarnya ya segini. Jadi segini. Jadi offset gue jadi pas banget. Tapi juga nanti
offset velg sama adaptor harus menyesuaikan dengan yang dianjurkan dari si wisewap-nya. Jadi masih banyak fabrikasi lainnya. Dan yang terakhir kita juga akan ngerubah bagian subframe. Subframe ntar kita gabung ke sini. Jadi ini dudukan buat rack steer-nya. Rack steer masih tetap pakai rack steer standar. Yang kita ganti cuman tie rod-nya. Tie rod-nya ini bawaan dari wisewap. Nah, ini rada susah. Dan tadi kita bilang mau fabrikasi, tapi ternyata Dipo mau nyobain buat jadi bahan percobaan nih mobil gue buat 86-nya dia, supaya 86 dia lebih bagus. Ya nggak apa-apa sih, gue jadi gratis kan. Jadi nanti Dipo kerjain bagian fabrikasi, gue kerjain bagian pemasangan kaki-kakinya nih. Dan sekarang langsung aja kita bongkar dulu kaki-kaki lamanya ini. Nanti kaki-kaki lama ini kita akan pasang di S15 gue. S15 gue juga jadinya bisa enak deh angle-nya. Oke, kita bongkar dulu, ini kita simpan dulu. Jadi udah dibongkar semua sama Iko kemarin, dari mulai driftworks, kaki-kaki yang lama, coilover, dan subframe-nya. Nah sekarang gue mau ngefabrikasi sifat subframe-nya karena ada lumayan perubahan yang lumayan lumayan besar ya. Tapi hebatnya lagi nih si wisewap ini, mereka udah mikirin banget untuk orang-orang kayak kita yang bener-bener DIY. Jadi udah dibuatin template-nya, template dari kertas, di manual book-nya. Tadi udah kita potong, kita tempel di subframe-nya, jadi kita bisa garisin sesuai spesifikasi yang dibutuhkan nih, kita garisin dan habis itu baru kita potong, jadi bisa presisi. Gokil ya, karena emang drifting culture itu kebanyakan DIY sih di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita sekarang garisin aja sesuai template yang udah ada, habis itu kita potong. Ya ini bagian bracket rack steer yang akan kita pakai lagi, bakal kita ganti pakai ini. Ya ini emang dari wisewap-nya, kurang lebih ntar posisinya seperti ini. Nah cuma ini banyak bagian yang belum gue potong, intinya kita harus ngepasin dulu lubang bautnya, habis itu kita las sisanya. Bagian subframe-nya udah kita potong dan udah kita rapihin. Gue juga udah sikat kawat atau ngamplas bagian yang mau dilas, dan ini udah siap sebenarnya untuk dilas. Jignya juga udah kita pasang nih supaya dia nggak megar pas dilas, dan ini jig bagian atasnya juga kita dapat dari wisewap. Lengkap banget sih, sampai ada jig bagian atas ini supaya ngelasnya, karena ngelas itu kan panas ya, jadi si besi itu bisa megar gitu. Dan ini kalau kita pasang udah bisa plek banget, ya, kurang lebih gini. Nah, dan ini kita tinggal baut. Sekarang kita pasang dulu aja bautnya, habis itu langsung kita las. Oke guys, sekarang hari kedua. Kemarin kita udah ngerjain subframe sampai jam 1 pagi. Dan sekarang kita lanjutin. Pertama kita mau ngecat dulu nih. Jadi kemarin las-lasannya udah selesai sama Dipo. Thank you so much Dipo, walaupun hasilnya nggak begitu rapi karena mesin las saya lagi rusak, tapi nggak apa-apa. Yang penting itu kan udah sesuai sama buku manualnya. Las rapi apa enggak itu urusan belakang. Lagi pula kan subframe di bagian bawah mesin, jadi nggak bakal ada yang bisa lihat juga lasannya kayak gimana. Paling ya kalau lagi di atas lift aja baru kelihatan kan.
Jadi sekarang kita cat dulu biar nggak karatan, karena ini kan besinya kalau nggak dicat pasti karatan ntar. Kita cat, kita pasang di mobil, pasang rack setirnya baru, habis itu pasang wise wrap ini. Gue udah nggak sabar banget pasang wise wrapnya, jadi langsung aja kita kerjain. Ya guys, udah kepasang subframe-nya. Tadi lumayan lama pengerjaan karena gue ngerjainnya sendiri. Pasang 2 baut ini ada adaptor 4 cm biar mesinnya turun semua. Dan tadi baut satu lagi tuh di sini nih, ada engine mounting. Jadi 3 baut sini dan 3 baut sini. Rada krusial masangnya tadi karena kan dia dudukannya mesin jadi harus kencang banget. Dan gue tadi sendirian jadi pengerjaannya lumayan lama. Dan udah kepasang nih si dudukan baru rack setirnya. Jadi yang lama tuh rack setirnya dudukannya ada di sini. Karena ini kita pakai yang wise wrap. Jadi dudukannya geser ke sini. Biar apa? Biar angle-nya bisa lebih patah. Jadi posisi ini kan posisi tie rod jadi di sini, yang tadinya ada di sini. So, dia bisa dorongnya tuh jauh banget karena posisi ban tuh kan hubnya ada di sini. Ya pokoknya gitu deh intinya. Bisa lebih maksimal beloknya, tapi ya sedikit susah customize-nya. Cuman alhamdulillah udah kelar. Sekarang kita tinggal pasang bagian yang paling seru, yaitu bagian lower arm dan coilover. Semuanya kita pasang, terus habis itu udah kelar. Ya, karena semua fabrikasi udah beres, kita masuk ke inti video ini, yaitu pemasangan kaki-kaki baru ini. Nah, ini untuk sebelah kiri, ini untuk sebelah kanan. Kita mulai dari kanan dulu karena lebih baik memulai dari yang kanan. Pertama dari pasang tie rod. Tie rodnya ini juga udah dari si wise wrap-nya lebih panjang dan lebih tebal, jadi pastinya lebih kuat. Setelah pasang tie rod, abis itu kita pasang lower arm. Lower armnya udah gabung sama caster arm. Ada 2 baut, satu di caster arm, nih di sini, satu di baut ke subframe. Udah selesai. Abis itu kalau ini udah kepasang, kita pasang knuckle ke lower arm. Abis itu pasang ini adalah adaptor untuk pengganti atasnya coilover. Oke, jadi atasnya coilover ini, chamber plate-nya kita copot, kita ganti dengan ini. Kurang lebih kayak gitu. Habis itu kalau coilover udah kepasang, tinggal sambungin coilover ke knuckle dan pasang velg. Habis itu kita bisa lihat seberapa patah beloknya. Semoga sih nggak ada masalah karena ini semua plug and play, nggak ada custom lagi. Langsung aja kita mulai pasang tie rod dulu dari tie rod kanan.
Oke guys, akhirnya kepasang juga. Ini mudah banget pasangnya, cuman rada ribet aja di bagian coilover. Soalnya kita tadi harus bongkar coilovernya dulu, dan gue belum pernah bongkar coilover, rada ngeri. Tapi sekarang udah kepasang, bawahnya juga udah kepasang, semua udah kepasang. Tinggal pasang hub aja sama velg. Tapi sebelum kita pasang ini, gue mau ngerjain sebelah dulu. Nah, untuk bagian atas kayak gini hasilnya. Jadi dia rada geser dari sini nih. Biasanya kan buat ujungnya coilover tuh ada di sini. Mainnya atas bawah gini. Ini sekarang pindah ke sini, mainnya atas bawahnya nyamping. Dan ini juga bisa buat atur caster, bisa gini, bisa gini. Jadi kalau kita lihat dari bawah, ini masih banyak ruang main untuk casternya. Jadi posisi si ujung coilover ini bisa ada di sini, bisa ada di mana-mana deh semau kita. Dan untuk pemasangan bawah semuanya aman, rack steernya aman, tie rodnya aman, lower armnya juga snug in place, jadi nggak ada problem. Semoga ntar ke depannya nggak ada problem. Sekarang kita kerjain bagian sebelah kiri dulu. Oke, sebelah kiri udah kepasang, gampang banget masangnya sama kayak sebelah kanan. Tapi untuk settingan coilovernya belum kita atur, settingan tie rodnya juga belum kita atur, jadi masih two out. Tapi yang jelas ini kaki-kaki angle-nya pasti gede banget. Gue masih penasaran banget sih, belum lihat dari tadi kayak gimana kalau udah pasang ban. Yang sebelah kanan udah kita atur tingginya, nanti kurang lebih segini. Dan tie rodnya juga udah kita pendekin, jadi ini udah lurus. But ada permasalahan, yaitu hubnya. Jadi ternyata gue tuh pakai hubnya S15. Hubnya S15 ini beda sama hubnya SX. Jadi bagian knuckle yang masuk ke hubnya ini longgar. Harusnya kalau S15 ini lebih gede lagi. Jadi yang klepek-klepek. Jadi nanti gue harus cari hub punya S13 dulu baru bisa masukin. Ya tapi nggak apa-apa, kita masih bisa lihat seberapa patah beloknya. Walaupun cuma ada knuckle-nya doang, kita belokin dulu. Patah kanan sekarang. Kita lihat. Damn. Ini kayak mau 90 derajat bahkan. Ini kan posisi ban di sini nih, ngadep ke sini. Set. Gila, patah banget sih kanannya. Coba sekarang kita belok kiri ya. Nah, patah juga. Jadi kalau untuk sekarang gue lagi pakai settingan yang positif Ackerman. Jadi Ackerman itu ada ibaratnya sama-sama belok kiri nih. Ban kiri lebih patah dari ban kanan, kayak gitulah. Nanti kita juga pelajarin Ackerman di video selanjutnya. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Gue sorry banget nggak bisa ngelanjutin sampai kelar karena ya mau gimana, hubnya bukan hubnya SX tapi hub S15, jadi kita nggak bisa pasang hub, otomatis kita nggak bisa pasang velg juga. Jadi di part 2 ntar gue bakal cari dulu hub SX. Habis itu kita juga mau ngecat velg. Kita mau cat warna putih atau nggak abu-abu, komennya di bawah, bagusnya warna apa. Habis itu kita langsung test drive gimana rasanya ngedrift pakai Wisepap. Ada beberapa settingan Ackerman juga yang bisa kita coba yang tadi gue jelasin. Jadi udah ada presetnya, ada kayak ring kecil gitu, bisa kita pakai di sini. Ntar Ackerman yang enak, yang pas sama driving style gue, itu yang gue pakai. Jadi mungkin sekian, thank you udah nonton sampai sekarang nih. Semoga di part selanjutnya mobil ini nggak ada masalah ya. Keep driving safe and goodbye.